Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsya Fatmahania dengan NIM 12540100013. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada dakwah ini, da'inya adalah saya sendiri, mad'unya atau audiensnya adalah khalayak umum, maudunya adalah merawat lingkungan, menjaga amanah, kepedulian sosial sebagai bukti keimanan. Uslub atau cara penyampaiannya adalah dengan cara ceramah, wasilah atau sarana pendukungnya adalah meja mimbar dan tempat yang memadai sehingga dakwah ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang merawat lingkungan, menjaga amanah adalah kepedulian sosial sebagai bukti keimanan. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita merasa risih ketika melihat sampah berserakan di jalan atau merasa prihatin ketika melihat sungai yang keruh atau sungai yang penuh limbah? Gelisah banget. Atau mungkin kita sendiri kadang merasa ini cuma sampah kecil, lalu kita membuang bungkus kecil begitu saja. Astagfirullahaladzim. Perasaan risih, perasaan prihatin itu, bahkan rasa bersalah itu sebenarnya adalah suara iman kita di dalam hati. Itu adalah bentuk kepedulian yang Allah tanamkan. Jadi hari ini mari kita renungkan bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya soal kebersihan tetapi bukti nyata keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah ini menitipkan bumi yang baik, menitipkan bumi yang indah dan seimbang ini kepada kita. Jadi ini adalah amanah yang harus kita jalankan. Jadi bayangkan jika seseorang menitipkan rumahnya yang bersih, rumahnya yang rapi kepada kita untuk dijaga, tapi kita itu kembaliinnya dengan keadaan kotor, dengan keadaan rusak. Tentu kita merasa malu dan merasa khianat. Sama halnya dengan bumi, jadi menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan atau menghemat air, bahkan menanam pohon, sekedar mematikan lampu yang tidak terpakai aja, itu semua adalah bentuk kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga memberikan contoh yang sangat konkret. Beliau bersabda, bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah meniru orang-orang Yahudi. Jadi bahkan menyingkirkan duri dari jalanan
duri sekecil itu dari jalanan juga disebut sebagai bagian dari iman. Artinya tindakan kecil yang membuat lingkungan lebih aman dan nyaman bagi orang lain adalah termasuk amal soleh. Nah, lalu apa hubungannya ini dengan kepedulian sosial? Karena kerusakan lingkungan ini selalu berdampak pada terutama manusia, terutama yang paling lemah gitu. Pencemaran air membuat saudara-saudara kita kesulitan dapat air bersih. Terus banjir, contohnya sekarang di Sumatera. Banjir karena sampah menyumbat solokan juga kan merugikan orang lain gitu. Asap karena pembakaran hutan membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi ketika kita merusak lingkungan, kita ini telah menyakiti hati manusia lain. Sebaliknya, ketika kita merawatnya, itu kita sedang berbuat baik atau kita sedang beramal soleh untuk sesama. Jadi ini adalah bentuk keimanan yang utuh. Iman ini bukan hanya tentang sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain, tetapi juga bagaimana tangan dan kaki kita bekerja untuk kebaikan bumi dan seisinya. Iman yang hanya untuk diri sendiri itu belum lengkap gitu. Iman sejati juga pasti meluas, memancar dalam bentuk kepedulian. Contohnya tadi kepedulian lingkungan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita mulai dari hal yang paling dekat, yaitu pada diri kita sendiri. Kayak contohnya biasakan bawa tumbler, jadi kurangi sampah plastik, terus buang sampah pada tempatnya. Dari rumah, kelola sampah dengan baik, gunakan air seperlunya, hemat energi, contohnya hemat listrik gitu. Atau dari komunitas, kayak ajak tetangga-tetangga tuh kerja bakti atau mendukung kayak program hijau gitu di masjid atau lingkungan. Jadi setiap tindakan kecil itu pastinya berarti kalau diniatkan karena Allah dan untuk kebaikan bersama. Dan pastinya itu tuh bernilai ibadah. Jadi ini adalah bukti bahwa iman kita ini hidup, bahwa kita adalah khilafah atau pemelihara di muka bumi ini. Jadi kita tuh bukan perusak gitu. Jadi merawat lingkungan ini adalah termasuk ke ibadah sosial. Itu adalah bahasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk dan bukti syukur kita atas nikmat alam yang luar biasa ini. Jadi mari kita jadikan kepedulian kita ini sebagai cahaya keimanan yang terlihat nyata, yang membuat bumi ini lebih asri, lebih sejuk, dan membuat kehidupan sosial kita lebih penuh rahmat gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.